Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di latihan soal PTSPAI kelas 3 semester 1 bersama Bu Winda. Untuk anak-anak yang ingin mengikuti pembahasan terlebih dahulu, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan untuk anak-anak yang ingin mencoba mengerjakan soal terlebih dahulu, link soal ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Klik untuk mulai. Soal yang pertama, sikap tidak bergantung pada orang lain disebut percaya diri, mandiri, minder, atau manja. Apa nih anak-anak? Tidak bergantung. Iya, mandiri ya. Selanjutnya, meminta pertolongan pada pohon besar termasuk perbuatan syirik. Karena apa nih anak-anak? Berpahala, menyekutukan Allah, mengesahkan Allah, atau teladan yang baik nih? Iya, termasuk perbuatan syirik karena menyekutukan Allah. Selanjutnya, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak kecil, yakni ketika beliau ikut titik-titik pamannya ke negeri Syam. Ke negeri Syam, Nabi Muhammad apa ya yang dilakukan? Berdagang, mengembala, berwisata, atau dakwah nih? Iya, berdagang ya. Selanjutnya, An-Nasr artinya titik-titik, kemudahan, keberhasilan, bantuan, atau pertolongan? Iya, pertolongan ya. Selanjutnya, contoh perilaku yang menunjukkan sikap mandiri. Yang mana nih anak-anak? Makan disuapi, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, menyuruh ibu mencuci piring kotor, atau membiarkan tempat tidur berantakan. Yang mana nih yang merupakan anak mandiri? Iya. Yang mana ayo? Iya, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Selanjutnya, dalam surat An-Nasr, kita diperintahkan untuk titik-titik pada Allah. Memuji, bersyukur, dan bertaubat. Meminta, melawan, ini kurang N ya, durhaka. Memuji, durhaka, dan bertaubat. Memuji, durhaka, bersyukur. Iya, ini kita cari ya jawaban yang paling tepat, yang semuanya benar itu yang mana teman-teman? Anak-anak. Kalau yang B itu kok ada durhakanya, berarti bukan ya. Kalau yang C juga ada durhakanya dan D juga durhaka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Memuji, bersyukur, dan bertaubat. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Ahad adalah Al-Ahad itu artinya apa anak-anak? Kita bisa tahu apa yang bisa kita teladani kalau kita tahu artinya Al-Ahad itu apa. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Nah, kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Esa, kira-kira apa ya yang kita lakukan? Berdoa hanya kepada Allah, malas mengaji, tidak melaksanakan sholat, mendatangi dukun. Yang mana nih? Iya, jawabannya adalah A. Berdoa hanya kepada Allah. Selanjutnya, berserah diri kepada Allah disebut takwa, tawakal, iman, atau Islam. Yang mana? Iya, jawabannya adalah tawakal. Selanjutnya, surat An-Nasr turun berkenaan dengan peristiwa titik-titik. Penyerangan Ka'bah, Fathul Mekah, Idul Adha, atau Idul Fitri. Jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah Fathul Mekah. Peristiwa pembebasan kota Mekah. Selanjutnya, orang yang berbuat syirik disebut titik-titik. Musyrik, pamrih, sombong, atau tulus. Syirik itu apa anak-anak? Menyekutukan Allah. Kalau orang yang melakukannya disebut musyrik. Selanjutnya, bertaubat kepada Allah dengan mengucap titik-titik. Tasbih,
Istighfar, tahmid, atau takbir? Yang mana anak-anak? Iya, istighfar ya, bertaubat. Kalau tahmid itu bersyukur. Kalau tasbih, mensucikan Allah. Sikap anak yang mandiri saat menghadapi tantangan, titik-titik. Menyerah, bergantung, tidak menyerah, putus asa. Yang mana nih anak-anak? Iya, anak-anak yang mandiri itu tentunya mereka ketika menghadapi tantangan tidak menyerah, terus berusaha ya. Selanjutnya, peristiwa Fathul Mekah adalah peristiwa titik-titik. Tadi udah Bu Winda sebutin nih. Pembebasan kota Mekah, Madinah, pembukaan kota Madinah, penyerangan kota Ka'bah, atau pembebasan kota Mekah. Yang mana anak-anak? Ya, yang D ya, yang paling tepat. Surat An-Nasr berada dalam urutan ke titik-titik dalam Al-Quran. Berapa nih anak-anak? 105, 110, 114, atau 112? B ya, 110. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah dengan mengucap titik-titik. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, atau Inna Lillahi. Kalau bersyukur berarti yang A ya, Alhamdulillah. Selanjutnya, ciri-ciri seorang anak yang bersikap mandiri adalah titik-titik. Bermalas-malasan, bekerja keras, suka manja, putus asa. Yang mana nih anak-anak? Iya, yang B ya. Selanjutnya, surat An-Nasr terdiri dari titik-titik ayat. 2, 3, 5, atau 4 nih? Iya, yang 3 ya. Selanjutnya, lawan dari sikap percaya diri adalah rendah diri, rendah hati, manja, malu. Yang mana nih? Jawabannya adalah A ya, rendah diri atau minder. Bunyi kalimat tasbih adalah Alhamdulillah, Subhanallah, Bismillah, atau Astaghfirullah. Tasbih, Subhanallah ya. Kalau Alhamdulillah itu tahmid, kalau Astaghfirullah itu istighfar. Jadi jawabannya adalah B. Pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr adalah titik-titik. Pertolongan Allah pasti jauh, perintah untuk berbuat dosa, orang yang sabar tidak akan menang, pertolongan Allah pasti datang. Yang D ya, anak-anak. Selanjutnya, contoh sikap meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab apa artinya anak-anak? Allah Maha Pemberi Karunia. Jadi gimana caranya meneladani? Gemar berbelanja, tidak mau berbagi, tidak peduli pada teman, atau gemar bersedekah. Oke, sudah jelas ya, jawabannya adalah D, gemar bersedekah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik dalam berdakwah. Percaya diri, malu, ragu-ragu, atau minder. Yang pasti percaya diri ya. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Ahad artinya Allah Maha titik-titik. Esa, penyayang, kuat, atau pemberi karunia. A, Maha Esa. Selanjutnya, kebalikan dari sifat mandiri adalah titik-titik. Manjakah, malu, takut, atau malas? Nih, jangan sampai jadi ini ya. Manja. Belajar untuk mandiri. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan cara untuk menumbuhkan sikap percaya diri adalah titik-titik. Bertakwa, tawakal, ragu-ragu, malu mengerjakan keburukan. Yang mana nih anak-anak? Iya, yang bukan adalah C ya, ragu-ragu. Selanjutnya, yakin akan kemampuan diri sendiri disebut titik-titik. Percaya diri, mandiri, terampil, atau pandai. Yakin akan kemampuan diri itu artinya percaya diri. Selanjutnya,
Dengan titik-titik Nabi Muhammad SAW yakin Allah akan memampukannya dalam melaksanakan tugas sebagai Rasul. Kekayaan, kecerdasan, keimanan, kekuatan. Dengan apanya nih anak-anak? Keimanannya ya. Selanjutnya, contoh sikap percaya diri adalah titik-titik. Mencontek saat ulangan, berani tampil di depan kelas, ragu dalam mengerjakan tugas, tidak beribadah. Yang mana nih sikap percaya diri? Iya, yang B ya, berani tampil di depan kelas. Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Pemberi Karunia adalah titik-titik. Al-Ahad, Al-Razak, Al-Wahhab, atau Al-Malik. Sudah jelas ya, yang C. Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi Karunia. Selanjutnya, bunyi surat An-Nasr ayat ketiga. Yang mana nih? Oke, silakan diurutkan dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang terakhir, yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Kalau yang A kan ya, wa ra'aitan nas itu yang ayat kedua. Idza jaa itu ayat pertama, qul huwallahu itu bukan termasuk ayat An-Nasr. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Alhamdulillah, 30 soal sudah selesai kita kerjakan. Nah, setelah selesai seperti ini, anak-anak silahkan untuk mengetikkan nama di papan peringkat. Atau kalau menurut anak-anak belum cukup dengan skor yang didapatkan, anak-anak bisa menampilkan jawaban atau mengulang kembali latihannya. Nah, di sini silahkan tuliskan nama anak-anak ya. Misalkan nama anak-anak Zaki, misalnya. Nah, seperti ini. Tinggal klik aja enter. Nah, nanti akan muncul di papan peringkat. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan anak-anak screenshot, kemudian kirim hasilnya ke guru PAI anak-anak masing-masing. Oke anak-anak, itu tadi sesi belajar dengan Bu Winda. Kalau Bu Winda ada salah, Bu Winda mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.